Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia ya. Ayo, mana senyumnya? Ini senyumnya lebar ya. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nuke. Hari ini kita akan kembali belajar tema 1, subtema 2. Kita akan fokus ke ini ya. Kita akan fokus ke cara membuat ringkasan. Kalian pernah dengar apa itu ringkasan? Insya Allah pernah ya, di kelas 3 dulu ya. Ayo kita akan belajar lagi ya. Apakah ringkasan itu? Kita simak, lihat ini ya. Langkah-langkah membuat ringkasan. Lihat, kalian perhatikan. Langkah pertama, kalian harus baca teksnya ya. Membaca naskah atau teks asli. Baca dulu sampai paham tentunya, oke? Kemudian, kalian catat gagasan pokoknya. Nih, gagasan utama atau gagasan pokok. Pada pertemuan dulu kalian sudah belajar ya apa yang disebut dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Masih ingat ya apa itu? Iya, yaitu yang dibicarakan dalam paragraf tersebut apa. Itu namanya gagasan pokok. Setelah kalian catat gagasan pokok, kemudian kalian tulis dengan menggunakan kalimat baru. Tetapi tentunya tidak boleh menyimpang dari gagasan pokok tersebut. Buat kalimatmu sendiri ya, yang masih berhubungan, yang masih menjelaskan tentang gagasan pokok yang ada di teks asli tentunya ya. Oke, kita lihat dulu ini. Yuk kita praktek ya. Ini teks ini ada berapa paragraf? Iya, ada 2 paragraf ya. Kita lihat. Indahnya negeriku. Siapa yang tidak mengenal Pulau Bali? Pulau yang diberi julukan Pulau Dewata. Pulau Bali terkenal hingga ke mancanegara karena pantainya yang indah dan menawan. Tetapi ternyata Pulau Bali bukan satu-satunya pulau yang memiliki pantai yang indah dan menawan. Masih banyak lagi pulau di Indonesia yang menawarkan keindahan pantai. Pantai terindah di negara kita di antaranya Pantai Pink di Pulau Komodo, Pantai Derawan di Kalimantan. Terus kalian baca sampai akhir ya. Nah, ini adalah teks aslinya, teks yang akan kalian buat menjadi ringkasan atau intisarinya. Ayo kita praktek ya, ikuti langkah-langkah yang tadi sudah ibu tayangkan ya. Next, ini lihat, kalian tadi sudah baca kan kalimat teks intinya, teks aslinya, baru kalian tentukan gagasan utamanya atau gagasan pokok dan dicatat. Ya, dicatat ya. Ini ya. Dari 2 paragraf yang tadi yang dibaca, ini gagasan utamanya. Bali terkenal hingga ke mancanegara karena pantainya. Paragraf pertama. Paragraf kedua. Bali bukan satu-satunya pulau yang memiliki keindahan pantai. Ini gagasan utama. Kita sudah ke langkah kedua ya, yaitu mencatat gagasan utama. Langkah selanjutnya yaitu tadi apa? Gunakan kalimat baru. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini dia ya. Bali merupakan pulau yang terkenal sampai ke mancanegara karena mempunyai pantai yang indah. Selain Bali, Indonesia juga memiliki banyak pulau yang menawarkan keindahan pantai. Jadi, Bali bukan satu-satunya pulau yang memiliki keindahan. Ya, ini adalah ringkasan dari teks yang tadi ya.
Jadi, ketika kalian menggunakan kalimat baru, menulis kata-katamu sendiri dengan kalimat baru, jangan lupa tidak boleh menyimpang dari gagasan inti yang ada di kalimat asli atau gagasan inti yang ada di teks aslinya. Gitu ya. Nah, ini sekedar contoh ya, nanti kalian juga bisa insya Allah membuat ringkasan. Coba lihat ke slide berikutnya. Iya. Jadi simpulanmu, apakah ringkasan itu? Iya. Jadi ringkasan merupakan sajian karangan atau teks dalam bentuk yang lebih pendek dari teks aslinya dengan tidak menghilangkan gagasan utama dari teks tersebut. Jadi misalnya teks yang agak panjang, teks yang aslinya agak panjang, dibuat lebih singkat, lebih pendek, tapi ingat tidak menghilangkan gagasan inti atau gagasan pokok dari teks aslinya. Itu saja ya Nana ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kalian berlatih membuat ringkasan yang ada di buku tema 1 ya. Selamat berlatih, selamat belajar, semoga tetap senang, tetap bahagia, tetap sehat ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.